Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. As'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu di pagi hari ini sebagaimana biasa jadwal kita setiap pekan pertama dan pekan ketiga setiap bulan, setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7 membahas kitab Al-Waraqat fi Usul Fiqih dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa lantunkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati Allah. Pada episode kali ini, pertemuan kali ini, kita telah masuk ke pertemuan yang ke-26. Walhamdulillah, kita telah membahas setidaknya sudah lebih atau sudah 2/3 kitab. Ya. Dan masuk pada pertemuan kali ini, kita membahas al-zahir wal mu'awwal. Ya. Ini masih dari pembagian al-alfadz al-waridah fin nususi syar'iyyah, yang kemarin sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas syar'i itu ada 4 jenis. Ada nas, ada mushtarak atau mujmal, ada zahir dan muawwal. Ya, sedikit pengulangan, kalau dia sifatnya laisa lahu illa ma'nan wahid, tidak ada makna selain makna satu saja, tidak ada makna yang lain, tidak mengandung makna lain, maka dia disebut nas. Lalu yang kedua, dia mempunyai lebih dari satu makna, tetapi ala jihati tasawi, sama kuat. Makna A dengan makna B itu sama kuat, ala jihati tasawi. Seperti contohnya kalimat al-qar'u, itu bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna al-haid. Lalu ada lagi kalimat as'as atau kata as'as yang bisa bermakna khuruj dan bisa bermakna dukhul. Lalu kalau dia punya lebih dari satu makna dan salah satu maknanya lebih rajih daripada yang lain, yang rajih disebut dengan al-zahir dan yang marjuh disebut dengan al-muawwal. Nah, berarti sekarang kita membahas bagian yang kedua dari pembagian al-alfadhul waridah fi nususi syar'iyyah, yaitu al-zahir, yang mana artinya salah satu punya lebih dari satu makna, tapi satunya lebih kuat dan yang lain lemah. Nah, yang kuat itu bernama zahir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Wal-zahir mahtamala amrayni ahaduhuma azhar minal akhar. Wal-zahir mahtamala amrayni ahaduhuma azhar minal akhar. Yang namanya zahir itu dikatakan sama Syekh di sini, hadzan naw'u ats-tsalits min anwa'il kalam. Jadi zahir itu salah satu maknanya dia mempunyai lebih dari satu makna dan makna yang salah satu makna dia lebih kuat. Nah, itu maknanya lebih
kuat dibandingkan yang lain. Ini adalah jenis nomor 3 dari macam-macam kalam. Wadh-dhahir ma'khudun min dhahrin bima'na bana wa fil istilah ihtimalu ma'nayaini ahaduhuma arjah minal akhar. Jadi zahir secara istilah atau pertama wadh-dhahir ma'khudun min dhahrin bimakna bana, artinya jelas, ini secara bahasa. Kemudian secara istilah makna zahir adalah ihtimalu ma'nayaini ahaduhuma arjah minal akhar. Ya. Ihtimalu ma'nayaini, terdapat dua makna, salah satunya lebih kuat dibandingkan yang lain. Au naqul ihtimal rajih min ihtimalatil waridah 'ala lafzi. Atau ihtimal yang paling kuat, kemungkinan yang paling kuat di antara ihtimal-ihtimal yang ada yang terdapat dalam sebuah nas. Kemudian beliau mencontohkan di sini ya, contoh lafaz yang zahir itu bagaimana? Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Ini kan hadis tentang imam ya. Semuanya imam itu dijadikan untuk diikuti, jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Huna yahtamil annal fa' litta'qib. Kemudian dijelaskan di sini, kata beliau, kata Syekh As-Sathri hafizahullah, makna fa' di sini bisa kemungkinan bermakna litta'qib. Ya, ta'qib itu melakukan setelahnya, mubasyarah. Ya, jadi dahulu imam baru makmum, setelah imam langsung dita'qib. Wa yahtamil an takuna lil ma'iyyah. Nah, kedua, makna fa di sini adalah ma'iyyah, berbarengan. Jadi gerakan imam sama kita bareng. Kalau ta'qib itu imam lebih dulu sedikit dibandingkan kita, itu ta'qib. Yang kedua bermakna ma'iyah, berbarengan. Ya, gerakan kita dengan imam itu berbarengan. Bihaitsu tukabbiruna ma'a imamihim. Berbarengan takbirnya dengan imam. Wa yuradu biha mujarrad al-jam'u baina syai'ain. Lalu ada juga makna yang ketiga. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh 3 makna fa berdasarkan hadis Nabi yang kita baca barusan. Atau mujarrad al-jam'u baina syai'aini, ya menggabungkan dua jenis, ya menggabungkan di antara dua sesuatu gitu. Ya seperti bermakna wow. Seperti bermakna wow. Ya dan. Lakin hadzal ma'na tsani khafiyun wal ma'na al-awwal wa huwa at-ta'qib adhhar. Makna yang kedua lil ma'iyyah dari teks hadis di atas itu khafiyun atau marjuh, ya. Masya Allah, Ustaz Taufik, wa fikum, barakallahu fikum. Lakinna hadzal ma'na al-khafi wal ma'na al-awwal wa huwa ta'qib huwa adhhar. Ini makna ta'qibnya adhhar, lebih kuat dibandingkan makna yang kedua yaitu ma'iyah. Dan dalam fikih Syafi'i ya ketika sholat bersama imam ya, dalam sholat dalam posisi posisi berdiri, jika imam dan makmum hanya 2 orang, imam dan makmum jamaah cuma 2 orang, itu posisi tumit makmum itu disunahkan untuk mundur sedikit. Posisi tumit makmum disunahkan untuk lebih mundur sedikit dibandingkan tumitnya imam. Kalau sama bagaimana? Sama makruh hukumnya dalam fikih Syafi'i. Ya, tapi di sini maksudnya dalam gerakan. Dalam gerakan. Maksudnya gerakan di sini imam lebih dulu sedikit dibandingkan makmum. Jadi makna ta'qib lebih azhar, lebih kuat. Fa idza waradat al-fa fa innaha tuhmal 'ala al-ma'na al-azhar. Dan jika terdapat fa dalam sebuah nas, maka dia dimaknai
dengan makna yang adhar wa huwa ta'qib illa an yadulla dalilun ala anna al-ma'na al-aqwa wal adhar ghairu muradin fayuhmal ala al-ma'na al-khafi. Jadi hukum asalnya kalau ada kalimat fa sebagaimana dalam hadis innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru. Itu kalau terdapat kalimat fa dalam atau kata fa dalam sebuah nas syar'i, maka makna zahir yang pertama adalah ta'qib atau makna zahirnya adalah ta'qib. Kecuali kalau ada qarinah, indikator atau dalil lain yang menggeser maknanya dari makna adhar kepada makna khafi. Kepada makna khafi, itulah maksudnya muawwal. Contohnya di sini. Contoh di sini kata beliau qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an fasta'idz billah. Ta'awudzlah ya dari syaitan yang terkutuk. Nah, sini fasta'idz. Kalau dari kita lihat ayat ini, kita baca Quran dulu, baru baca ta'awudz. Ya enggak? Secara zahir dari ayat ini kita lihat fa idza qara'tal Qur'an, jika kamu telah membaca Quran baru ta'awudz. Padahal kan selama ini kita baca ta'awudz dulu baru baca Quran kan gitu. Li fa huna zahiruha annaha lita'qib. Secara zahir fa di sini lita'qib sebagaimana tadi contoh yang pertama. Fayaqra'ul Qur'an awalan thumma yasta'idz. Nah, ini dia. Baca Quran dulu baru berta'awudz. Hadza zahir walakin warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu qabla al-qira'ah. Tapi ada dalil lain dari hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berta'awudz dulu sebelum membaca Quran. Ya, di bawah dikatakan catatan kaki hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fahina idzin naqulu hadzal ma'na adh-dhahir matrukun wa huwa at-ta'qib wa yuhmal ma'na al-ayah 'ala al-ma'na al-aqall zuhuran wa huwa mujarrad al-jam'u. Mujarrad al-jam'u biduni tartib. Jadi makna fa di sini zahirnya adalah ta'qib. Fasta'id yang bermakna kalau kita maknai dengan makna zahir, baca Quran dulu baru ta'awudz. Kan tidak demikian. Nah, makanya makna ta'qib di sini ditinggalkan dan kita menggunakan makna yang aqallu zuhuran, yang di bawah zahir. Yaitu di sini dikatakan sama Syekh At-Tatsri mujarradul jama'. Ya, mujarrad al-jama', hanya sekedar mengumpulkan tanpa ada tartib dan tanpa ada ta'qib bidalil as-sunnah wa hadza huwa at-ta'wil, dengan dalil yang sunnah. Ya, dengan dalil yang sunnah. Nah, kemudian contoh lain, ya, saya ambil dari diambil dari kitab Husulul Masarrat, Syarah Waraqat dari Dr. Labib hafizahullah. Contoh lain yang kalimat zahirnya tidak lebih kuat, artinya dipalingkan maknanya kepada makna yang akhfa zuhuran atau aqall zuhuran, itu hadis Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini dalam fikih Syafi'i pembahasan air, anwa'ul miyah. Air, al-ma' tahurun, air itu suci dan dia tidak ternajisi oleh sesuatu pun. Al-ma', ini kan kalimat am, tanda lafaz am. Al-ma', am yashmal al-ma'ul katsir dan al-ma'ul qalil, mencakup air yang banyak maupun sedikit. Jadi zahir makna hadis itu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, berarti kalau kita pakai makna zahirnya dia adalah umum. Baik airnya itu banyak maupun sedikit terkena najis selama belum berubah 3 sifat air, maka dihukumi suci airnya. Ini makna zahirnya. Tapi ada dalil lain yang memalingkan makna zahir itu.
Yaitu dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kan gitu. Jika air telah mencapai 2 kullah maka dia tidak ternajisi. Kan dari dalil ini mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya kalau air itu kurang dari 2 kullah maka yahmil khabath. Mujarrad bimulaqatin najasah itu. Ini yang dipahami, yang kita pahami dalam pembelajaran fikih Syafi'i. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, tertimpa najis, baik dia berubah sifatnya atau tidak, maka air itu dikatakan air yang mutanajis, yang telah tertimpa najis. Nah, dalil yang kedua ini itu qarinah. Qarinah tubayyin annal murad bil ma' di hadis yang pertama, di hadis yang al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, itu al-ma' di situ meskipun lafaznya adalah umum, ya, lafaznya itu adalah umum, tapi dipalingkan ke makna lain yaitu artinya air yang sedikit berdasarkan dalil yang kedua. Nah, inilah dua contoh ya, di mana makna yang zahir tidak dipakai tapi yang dipakai adalah makna kedua yang aqallu zuhuran. Itulah yang disebut dengan takwil, ya, dengan takwil. Wa ya'ulu zahir bidalil yusamma al-zahir bidalil. Kemudian musannif atau Imam Haramain berkata rahimahullah, dan di takwil zahir itu dengan dalil, itu namanya zahir bidalil. Ya, zahir bidalil atau takwil. Jadi memalingkan makna zahir kepada makna selain zahir yang lebih aqal zuhuran, yang lebih akhfa, yang lebih rendah, lebih ringan maknanya dibandingkan zahir, tapi dengan dalil. Ya'ulu ya'ni yasriful lafdha al-zahir min ma'nahu ar-rajih ila ma'nahu al-khafi biwasitati dalil. Nah, ini dia. Maksudnya ya'ul atau kalimat takwil atau muawwal itu kita memalingkan sebuah lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna atau min makna zahir min ma'nahu ar-rajih ila ma'nahu al-khafi, dari makna zahir yang rajih kepada makna yang khafi, yang samar, dengan perantara dalil. Wa hina idzin yakunul ma'na al-khafi huwa al-ma'na adh-dhahir bid-dalil. Nah, jadi pada saat itu makna khafi tadi kita gunakan, kita ambil, kita palingkan maknanya kepada makna yang khafi dan disebut dengan zahir bid-dalil. Wa hadza yusamma ta'wilan. Inilah yang disebut dengan takwil. Ya. Wa lafdhah at-ta'wil tustakhdamu ala thalathati ma'anid. Lalu di sini Syekh Ats-Tsatsri menjelaskan pengertian takwil. Ya, ada 3 pengertian takwil. Yang pertama, haqiqatun ma yarji'u ilaihi syai'. Ya. Yaitu sasaran kembalinya sesuatu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa ta'wilahu, bermakna wuqu'uhu. Ya, yakni wuqu'uhu. Takwil dalam ayat itu, dalam Al-A'raf ayat 53, maknanya wuqu'uhu. Ini kan kalau kita lihat ayatnya secara utuh itu orang-orang kafir itu tidaklah menunggu apa yang mereka dustakan kecuali terjadinya azab. Jadi mereka itu memang nunggu-nunggu azab gitu. Mereka menunggu-nunggu azab yang dijanjikan kepada mereka. Ya, silahkan lihat sendiri terjemahannya di surat Al-A'raf ayat 53. Jadi mereka tuh kalau dikatakan disampaikan azab akhirat nggak percaya dan mereka malah menunggu azab itu. Hal yang duruna illa ta'wilahu, artinya uqu'uhu, terjadinya. Ya, tidaklah menunggu orang-orang kafir tadi kecuali terlaksananya kebenaran Al-Qur'an itu. Itu makna yang pertama, atau makna yang pertama itu kita singkat menjadi ar-ruju', kembali. Yang kedua, makna takwil adalah tafsir, sebagaimana disebutkan sendiri oleh Imam Haramain di pembahasan sebelumnya.
Kama taqaddama ma'na fi qaulil muallif ta'wiluhu tanziluhu. Itu di pembahasan yang kemarin. Ya, di pembahasan apa namanya? An-nas al-mujmal wal mubayyan. Ya, ta'wiluhu tanziluhu. Nah, itu pembahasan nas. Kemudian makna yang ketiga, sarful lafzi 'anil ma'na adh-dhahir ila al-ma'na al-khafi. Nah, ini yang barusan kita bahas. Memalingkan sebuah makna dari makna zahir kepada makna yang khafi, kepada makna yang lebih samar, dari makna rajih kepada makna marjuh, atau dari makna level 1 kepada makna yang level 2. Nah, gitu. Sederhananya begitu. Dan inilah yang dimaksud takwil di sini, di pembahasan kita ini. Ya, di pembahasan usul fiqih. Lalu beliau bertanya, masalah ma hukmul alfaz al-zahir? Apa hukum lafaz yang sifatnya zahir? Hukmuha yajibu al-amalu bi zahiriha wa la yajuzu tarku zahir illa bidalil. Wajib kita mengamalkan lafaz yang sifatnya zahir. Jadi hukum asal kalimat itu dinilai, dihukumi maknanya zahir. Dan tidak boleh kita tinggalkan lafaz bermakna zahir kecuali dengan dalil. Jadi dihukumi lafaz tadi ya lafaz zahirnya. Dan tidak boleh berpaling dari makna zahir kecuali jika ada dalil yang sahih tentunya. Sebagaimana tadi contoh yang kita sebutkan terkait fasta'iz billah, ta'awudz, dan juga terkait masalah air yang kurang dari 2 kulah itu terkena najis. Ya. Jadi selama tidak ada dalil atau qarinah atau indikator yang memalingkan maknanya dari zahir kepada makna yang lain, kepada makna muawwal, atau dari makna rajih kepada makna marjuh, maka kita tidak boleh memalingkan makna tersebut. Tetap dimaknai sebagai makna yang zahir. Ma hukmu ta'wil? Ya. Lalu apa hukum takwil? Takwil itu ada 2 kata Syekh. Pertama takwilun makbul ma'mul bihi. Ini takwil yang makbul, takwil yang diterima, takwil yang sahih. Ya, takwil yang sahih. Wa huwa alladhi dalla alaihi dalilun sahih. Itu dalil yang takwil yang memang ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Ya, dalil yang ditunjukkan atau takwil yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih sebagaimana tadi contohnya. Ya, dalilnya sahih. Contoh apa tadi? Fasta'idz billah, dengan air kurang dari 2 kulah ternajisi bimulaqatin najasah, dengan hanya tertimpa najis. Yang kedua takwilun fasid. Takwil yang sifatnya fasid, batal, mardud, tertolak. Wa huwa alladzi la dalila alaihi aw dhanna sahibuhu anna lahu dalilan wa laysa kadzalik. Jadi dalil yang mardud itu ada 2. Pertama dalil takwil yang fasid itu ada 2. Pertama takwil yang tidak ada dalilnya, atau takwil yang orang yang menakwilkan tadi mengira kalau ada dalil yang mentakwilnya, padahal dalil itu bukan dalil yang benar. Nah, gitu. Dhanna sahibuhu, orang yang mentakwil lafaz tadi menggunakan dalil, dia kira dalil ini sahih, walaysa kadzalik, padahal tidak, dalilnya lemah misalnya, atau dalilnya tidak sah misalnya. Jadi itu bentuk takwil yang fasid, yang tidak ada dalil sama sekali, atau dikiranya ada dalil padahal bukan. Contoh takwil yang fasid dicontohkan sama Syekh Ats-Tsatsri, ta'wilu ahlil bid'ah lin nusus al-waridah fil aqaid sawa'un fi sifat au fi ghairiha. Contohnya takwil yang fasid itu seperti takwilnya ahlul bid'ah terhadap nusus syar'iyah yang terdapat dalam masalah akidah, baik sawa'un fi sifat, baik dalam masalah sifatullah, sifat-sifat Allah, atau yang lainnya. Contoh di sini kalimat kallama. Kalimat kallama.
Wa qad yuradu bihal kalam. Kalama itu bisa bermakna maksudnya kalam, alladzi huwal aswat wal huruf, yang maksudkan kalam di sini ada suara dan huruf. Dan makna yang kedua, wa qad yuradu bihal al jarh, bisa juga bermakna al jarh, melukai. Alladzi yajrahu bihil mar'u, yujrahu bihi al mar'u, ya, yang mana dilukai seseorang dengannya. Jadi ada dua makna kallama, bisa bermakna kalam yang ada suara dan huruf, atau bermakna melukai. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ma min maklumin yaklimu fi sabilillah illa jaa yaumul qiyamah al-laun launad dam war rihul misk. Tidaklah seseorang terluka di jalan Allah kecuali datang pada hari kiamat warnanya darah, tetapi baunya seperti bau minyak kasturi. Ya, ini kan dari kata ini maklum, ya, dari kata kallama, dari kata kallama. Walakin hadhil kalimah zahiratun fil kalam. Ya, tapi maksud kallama, ya, makna zahir dari kalimat kallama itu adalah al-aswat wal huruf. Ya. Kalimat kallama itu makna zahirnya adalah kalam, yang di sana ada suara dan juga huruf. Fa idza ja'ana muta'awwil faqala fi qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Jika ada seorang yang mentakwil, yang membaca firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Musa berbicara, ditakwilkan maknanya wa kallama di sini adalah annahu jarahahu. Artinya Allah melukai Musa bijuruhil hikmah, dengan luka hikmah, supaya hikmah itu masuk ke dalam tubuhnya Musa. Qila hadha ma'na khafiy fala yusaru ilaihi wa innama yusaru ilal ma'na dhahir. Maka makna ini makna yang khafi, tidak boleh kita mengacu kepadanya, tapi kita mengacu kepada makna yang zahir, yaitu makna zahir dari kallama adalah wa huwa haqiqatul kalam alladzi huwal aswatu wal huruf. Ya, maksudnya kalam itu adalah kallama adalah al-kalam yang ada suara dan huruf. Wa ta'wiluka hadza ta'wilun mardud fasidun li'adami wurudid dalil alaihi. Dan takwil kalian, ya, yang mengatakan kalama itu artinya jaroha, adalah takwil yang fasid, karena tidak ada dalil yang mendukung takwil itu. Dan kita tegaskan kesalahannya dan kerusakannya liwurudil adillah adalah ala isbati sifatil kalam, karena ada banyak dalil yang menunjukkan, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama, contoh takwil fasid. Ya, kalau contoh takwil yang sahih tadi sudah, masalah fasta'id billah dan masalah ayat 2 kullah, itu takwilnya sahih karena dalilnya sahih. Kemudian contoh takwil yang fasid, pertama kalimat kallama ditakwil menjadi, dimaknai kalimatnya menjadi makna jaroha. Kemudian contoh yang kedua, ya, itu takwil Hanafiyah. Ya, Hanafiyah mentakwil hadis Nabi yang berbunyi ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilah. Kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, setiap wanita atau siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal. Ya, ini masalah nikah tanpa wali. Maka kata Hanafiyah, maksud murad al-muradu biha. Jadi imro'ah yang di sini, yang maksudnya di sini adalah anak kecil, as-saghirah, awil amah, awil mukatabah. Maksudnya adalah anak kecil atau budak, atau budak. Wala yakhfa bu'du huna hadzal ihtimal, dan tidak diragukan lagi bahwasannya takwil ini adalah takwil yang kurang tepat, ya, kurang
tepat. Nah, ini saya ambil contohnya dari kitab Usul Fiqih alladzi la yas'ul faqih jahluhu. Ya. Karya Dr. Iyad As-Sulami hafizahullahu taala. Nah, sehingga kita tahu, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Hanafiyah, wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri meskipun tanpa wali. Ya, karena dikiaskan dengan akad jual beli. Jual beli perempuan boleh akad jual beli tanpa wali. Begitu pula nikah. Sah nikah meskipun tanpa wali. Tapi pendapat ini pendapat yang marjuh, ya, karena telah jelas hadis yang disebutkan kita barusan, bahkan juga ada hadis lain yang nikah tanpa wali fanikahuha batil. Ya, nikahnya adalah batil. Dan ini pendapat jumhur ulama. Naam, ini contoh takwil yang fasid yang kedua. Naam, wallahu taala wa alam. Kemudian kita masuk sedikit membahas af'al. Ya, kita telah selesai membahas al-alfaz al-waridah fi nusus syar'iyyah, an-nas, al-mujmal, kemudian al-zahir wal muawwal. Kita masuk membahas af'al, perbuatan Nabi. Qala al-musannif rahimahullah, fi'lu sahibi syariah la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbah wat ta'ah aw ghairu dzalika. Perbuatan sahibu syariah, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Bisa dilihat dari sisi qurbah dan ta'ah, atau selain dari sisi qurbah dan ta'ah. Fa inna dalla dalilun 'ala al-ikhtisasi bihi yuhmal 'ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan kalau perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka dia dimaknai khusus untuk Nabi. Wa illam yadulla la yukhassasu bihi. Lianna Allah Ta'ala yaqul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebaliknya, kalau tidak ada dalil yang menjelaskan kalau perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka kita tidak boleh mengkhususkannya untuk Nabi, tapi berlaku juga untuk umatnya. Kemudian qala syarih hafizahullah, fi'lu sahibi syariah, perbuatan pemilik syariat, wal muradu fil fi'li ma fa'alahu nabi. Nah, maksudnya perbuatan di sini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dengan anggota badannya atau dengan dia perginya Nabi atau datangnya Nabi atau yang lain. Ba'da bi'tsatihi. Ya, dilihat di sini ba'da bi'tsatihi, setelah beliau diutus menjadi nabi. Wa qawluhu sahibus syariah yuradu bihi an-nabi. Ya, maksudnya sahibus syariah itu adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi membahas af'alun nabi, perbuatan nabi. Apakah perbuatan nabi itu menjadi sunnah untuk kita, untuk kita teladani, ataukah tidak? Nah, ini rinciannya cukup banyak. Wa adhafa syariah ilaihi liikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam binaqliha min qibalillahi azza wa jalla ilal khalq. Kenapa kok diidhafahkan, disandarkan kalimat syariah kepada nabi kita? Karena kekhususan beliau menukil, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ya, jadi kan wahyu itu diberikan kepada nabi kita, lalu nabi yang menyampaikan kepada umatnya. Itulah kenapa disandarkan kalimat syariah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan sahibus syariah. Falam tarid ilaina hadhihi syari'atu illa min tariqihi. Maka kita tidak mengetahui syariat Islam ini kecuali dari jalan Nabi, atau kecuali Nabi yang menyampaikan. Ya, kecuali Nabi yang menyampaikan. Wasyari'atu fil lughatil Arab al-mawrid min al-ma' fil makanil fasih alladhi yaridu alaihi an-nasu wa taridu alaihi bahaimihim. Ya, bahaimuhum. Wa summiyat asy-syari'ah syari'atan li si'atiha wa ihtiwaiha ala ma yanfa'un nas wa li dhuhuriha wa buruziha
wa li'annal uqala yaridunaha wa yanhaluna minha. Jadi gini, simpelnya begini, syariah itu secara bahasa adalah al-mauridul minal ma', sebuah tempat yang berisi air, fil makanin al-fasih, di tempat yang luas yang mana tempat air tadi didatangi oleh orang-orang banyak dan juga didatangi oleh hewan-hewan ternak mereka. Ya, jadi orang ke sana untuk meminum air tersebut, begitu pula dengan hewan ternak mereka. Ya, lalu kenapa dinamakan syariat itu adalah syariat? Karena keluasannya dan memuat segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Li zuhuriha wa buruziha. Karena jelasnya iya. Karena orang-orang berakal li'annal uqala yang mendatanginya dan mengambil air darinya. Sehingga ya, ada anekdot ya, atau perkataan yang mengatakan manusia itu membutuhkan syariat sebagaimana kebutuhan kita terhadap air. Artinya butuh banget. Di orang yang hidup dengan meninggalkan syariat, tidak mengamalkan syariat, itu seperti orang yang kehausan, ya, dahaga. Karena syariat itu secara bahasa sendiri dikatakan tempat air yang mana manusia datang untuk mengambil minum darinya, mengambil air darinya untuk minum, kan gitu. Nah, ini makna syariat. Ya. Wa qasama al-muallif af'alan nabi ila aqsam. Lalu musannif atau muallif hafizahullah rahimahullah membagi perbuatan nabi itu menjadi bermacam-macam. Nah, yang pertama, jadi af'alun nabi itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, khasatun bin nabi, ya, khusus bagi nabi. Dan yang kedua, ghairu khassah bin nabi, tidak khusus bagi nabi. Tidak khusus bagi nabi. Yang khusus bagi nabi itu ada tiga juga, tiga bagian, tiga macam. Yang pertama, khassah bin nabi, wajib sifatnya. Artinya itu wajib bagi nabi. Wajib nabi lakukan khusus untuk beliau saja. Seperti apa contohnya? Qiyamul lail, sholat malam, kemudian sholat duha, ya, kemudian berkurban. Ini perbuatan yang wajib bagi nabi, tidak bagi umatnya. Ya, nah, bagi nabi wajib, dan ini khusus untuk nabi. Itu sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, yang sifatnya dia khusus untuk nabi, tapi dia mubah. Khusus untuk nabi, tapi dia mubah. Seperti apa? Az-zawaju bila wali. Nabi boleh menikah tanpa wali. Kemudian Nabi az-zawaju aktsar bi arba'i niswah. Nabi boleh menikah lebih dari 4 wanita. Dan yang ketiga contohnya adalah puasa wisal, puasa yang terus-menerus tanpa berbuka. Bersambung dari hari pertama ke hari kedua tanpa berbuka. Itu puasa wisal. Ini mubah bagi Nabi. Kalau yang tadi kan wajib, nah ini mubah. Ya, dan ini khusus bagi Nabi saja, nggak boleh umatnya mengikutinya. Dan yang ketiga, haram. Haram tapi khusus bagi Nabi saja. Seperti apa? Ta'allumul kitabah, belajar kitabah. Karena kita ketahui Al-Quran mensifati Nabi kita itu ummi, nggak bisa baca tulis. Kemudian ta'allum syair, belajar syair. Itu haram sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Artinya wa yahrumu alaihi. Jadi perbuatan yang khusus bagi nabi itu bisa dia sifatnya wajib bagi beliau, bisa sifatnya mubah bagi beliau, bisa juga sifatnya haram bagi beliau saja. Lalu yang kedua, bagian yang kedua itu sifat atau perbuatan nabi yang tidak khusus untuk nabi saja. Artinya buat nabi dan buat umatnya. Itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau dia ala jihati ta'abbudiyah.
atau al-qurbah wa ta'ah. Nah, ini dia. Ya. Ini pembagian pertama ini dilihat dari sisi perbuatan itu apa? Perbuatan itu tidak khusus untuk Nabi. Tapi dari sisi ta'abudi, berkaitan dengan al-qurbah wa ta'ah, ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Seperti apa contohnya? Seperti sifat sholat Nabi. Ya kan, kemudian bagaimana Nabi berhaji. Ya, khudhu anni manasikakum, kan gitu. Au sallu kama ra'aitumuni usolli, kan begitu. Ini kan sifat sholat Nabi, fi'il Nabi yang berkaitan dengan ta'abudi, al-qurbah wa ta'ah. Maka di sini ulama khilaf. Khilaf. Ya, menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu wajib kita iqtida. Ya, wajib kita iqtida. Mencontohnya. Pendapat yang kedua itu mustahab. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan yang ketiga tawakuf. Yang ketiga apa? Tawakuf. Nah, jadi kalau dia dari sisi ta'abudi, perbuatan Nabi yang dari sisi ta'abudi dan bukan khusus untuk Nabi saja, itu ulama terpecah menjadi 3 qaul. Ya. Lalu bagian yang kedua, jenis yang kedua, itu perbuatan yang tidak hanya khusus untuk Nabi, tapi sifatnya jibilliyah. Perbuatan biasa, manusia biasa, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, dengan kurbah dan ta'ah, tidak ada. Seperti makannya Nabi, minumnya Nabi, ya, berjalannya Nabi, dan tidurnya Nabi. Maka di sini dirinci lagi menjadi 2. Kalau dilihat dari zatul fi'li, dilihat dari zat perbuatan itu sendiri, maka itu bukan mahallul iqtida. Tidak disunahkan kita untuk menirunya. Dari sifatnya loh ya. Seperti Nabi misalnya makan berapa kali atau tidur berapa kali. Itu sifat jibiliyah yang tidak ada kaitannya dengan kurbah. Itu zatnya, bedakan. Yang kedua, kalau dilihat dari hay'ah, tata caranya, bentuk perbuatannya. Seperti Nabi Muhammad kalau makan itu dengan 3 jari, makan pakai tangan kanan, ya, kemudian makan sebelum makan baca bismillah dan memakan dengan apa yang ada di dekat beliau. Itu kan tata caranya. Ya, atau Nabi tidur dengan cara berbaring dengan tubuh sisi kanan dan meletakkan tangannya di bawah pipinya saat tidur. Ini kan adalah tata cara, bukan zatul fi'li, bukan jenis perbuatan itu sendiri, tapi tata caranya. Maka kalau berkaitan dengan tata caranya, di situ disunahkan kita untuk menirunya. Nah, lalu kita baca apa kata Syekh As-Sasri di sini. Pembagian yang pertama, apa yang dilakukan Nabi sebagai bentuk kurbah wa ta'ah. Hadzal qismu ala anwa, dan ini juga terbagi menjadi 3, yang 3 atau 2. Terbagi menjadi 3 macam. Tapi insya Allah kita bahas di sini hanya 2 saja dulu. Dan pembagian qismul awal ini juga ada bagian yang lain, artinya bercabang lagi. An-na'ul awal ma dalla ala ikhtisasihi bihi wa huwa khasun bihi. Ya. Dia Nabi lakukan dalam bentuk kurbah tapi khusus untuk beliau. Ya, ada dalil yang menunjukkan kalau perbuatan itu khusus untuk Nabi. Seperti apa? Zawajuhu bitis'in minan nisa. Nabi menikah lebih dari 4 wanita, bahkan dikatakan di sini 9. Waqad qamat dalilu ala ikhtisasihi bihi wa li amrihi ghairihi bil ikhtisar ala arba'atin niswah. Ini ada dalilnya. Ya, karena Nabi memerintahkan selain beliau hanya boleh mentok maksimal kalau mau nikah lagi itu maksimal 4. Ya, sebagaimana hadis di bawah ini ketika apa yang dijelaskan di apa namanya ini hamish ya, di footnote hadisnya tentang Ghailan yang dia masuk Islam dan dia
punya 10 istri, lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan diceraikan yang lain. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, sholatuhu rakaataini ba'da sholati al-asri. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuwadhabu ala sholati rakaataini ba'da sholatil asri. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari sifat atau perbuatan Nabi yang berkaitan dengan kurbah, tapi itu khusus untuk beliau. Nabi merutinkan sholat ba'dal asr, merutinkan sholat 2 rakaat setelah asar. Ya, ini khusus bagi Nabi. Fahada khasun bihi wa kadzalika minal amtsilah. Contoh yang ketiga, hibatul mar'ah nafsaha lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, min ghairi wali. Ya, perempuan wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi boleh menikahinya tanpa wali. Ini contoh yang ketiga. Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Boleh bagi Nabi, tapi ini sifatnya mubah. Ya, sifatnya mubah. Kayak sama tadi Nabi boleh menikahi lebih dari 4 wanita, dan yang kedua Nabi boleh menikah tanpa wali. Ini sifatnya mubah. Khusus tapi mubah. Lalu ada puasa wisal, ya, ada puasa wisal, ini juga sifatnya mubah bagi Nabi, nggak wajib, nggak haram. Lalu juga Nabi boleh menikah tanpa mahar, ya, menikah tanpa mahar ini juga mubah. Meskipun Nabi diperbolehkan menikah tanpa mahar, tapi faktanya Nabi tetap bayar mahar kan gitu. Sebagaimana yang masyhur cerita Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dengan mahar 10 apa 100 ekor unta gitu. Intinya Nabi memberikan mahar. Wa ghairu dzalika mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain ya berkaitan dengan perbuatan yang hanya khusus bagi Nabi. Berarti kalau itu khusus buat Nabi, nggak boleh umatnya mengikuti. La yajuzul iqtida'u bihi. Lalu yang kedua, malam yadulla dalilun ala ikhtisasihi bin nabi. Tidak ada dalil yang menyatakan itu khusus untuk Nabi saja. Wa tabayyana hukmuhu fal aslu anna ma kana lin nabi fa huwa li ummatihi. Berarti itu juga untuk umatnya. Tidak khusus untuk Nabi saja. Seperti sholatnya beliau, hajinya beliau, berkurbannya beliau, ya, berkurbannya beliau ila ghairi dzalika fal aslu al iqtida'u bihi fi af'alit ta'at. Nah, ini kata Syekh di sini. Maka hukum asalnya adalah kita melakukannya, menirunya. Bagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, ya, itu saya ambil dari kitab Husulul Masarrat. Itu ulama menjadi 3 pendapat. Jika itu berkaitan dengan perbuatan yang bukan khusus untuk Nabi dan ala wajhil qurbah wa ta'ah, ulama menjadi 3 qaul. Di sini Syekh mengatakan, maka hukum asalnya kita harus iqtida dengan perbuatan Nabi tadi. Karena asalnya apa yang diharuskan bagi Nabi juga harus untuk umatnya. Wa dalilu dzalika an-nususul waridah al-amirah bil iqtida. Dalilnya apa? Ada 3 di sini yang memerintahkan kita untuk meniru, ya, meniru perbuatan Nabi tadi. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat yang masyhur. Dari sisi Nabi itu ada uswatun hasanah bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan untuk kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Lalu dalil yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa nahwu dzalika minan nususil amirah bittiba'in nabi. Dan contoh-contoh lain dari dalil yang ada perintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini bisa kita lihat Syekh Ats-Tsatsri lebih condong kepada kepada
pendapat yang pertama yang mengatakan wajib kita iqtida. Karena itu hukum asalnya, jika itu tidak khusus untuk Nabi, maka hukum asalnya berarti juga untuk umatnya. Dan beliau membawakan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk iqtida, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu bagian dari qurbah wa ta'ah. Sedangkan kalau dari jibiliyah, dari yang bukan qurbah dan ta'ah, itu tadi sebagaimana yang kita sampaikan, kalau dari sisi perbuatannya sendiri itu tidak wajib iqtida. Tapi kalau dari sisi hay'ahnya, tata caranya, maka kita disunahkan untuk iqtida, mencontohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan an-naw'u tsalits, ya. An-naw'u tsalits dari jenis-jenis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup, masih ada sekitar 4 menit sebelum kita tutup. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhal. Tidak ada? Ya, taib. Kalau begitu, apakah tadi yang saya sampaikan jelas? Suara saya jelas tadi ya? Dapat dipahami insya Allah ya? Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga semakin menguatkan pemahaman kita kepada dalil-dalil syar'i yang ada. Wallahu ta'ala wa'alam. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.